Tes suara gue jelas gak ya kira-kira? Aman. Mantap. Oke. Nah, sebentar gue setting sesuatu bentar. Oke, selamat siang ya, siang menjelang sore teman-teman semua. Pertama gue pengen apresiasi dulu, gila keren-keren banget nih libur-libur gini. Kita jarang-jarang ya libur merah, habis itu Nubai gitu ya, ikut Nubai. Ya, benar. Jadi apresiasi banget buat teman-teman yang udah join pada pagi hari ini, pada siang menjelang sore hari ini. Kenalin gue Fahri Muhammad Mahendra bersama temen gue Fatih. Habis itu bersama operator Wikan itu pingin hari ini tuh ngebahas tentang kalkulator online gitu ya. Ini mungkin tulisannya tutor sebaya MTK tapi kurang akurat. Itu tutor sebayanya bisa dipakai buat hampir semuanya, bisa dipakai buat par. Benar sekali. Bisa dipakai buat par, kimia, fisika gitu. Semuanya bisa karena ya matematika kan ada di semua matkul ya, ngitung-ngitung ada di semua matkul. Jadi tidak matematika doang ya, benar. Benar banget. Jadi mungkin yang gue pingin share sini nggak baik-baik banget ya. Jadi ini nggak kayak tubai biasa. Tubai biasa kan bisa sampai 2 jam. Ini mungkin nggak nyampe dan mungkin kalian beberapa dari kalian itu juga udah tahu gitu, udah pernah lihat isinya dan udah pernah mengaplikasikannya. Itu nggak apa-apa. Bisa stay tune aja gitu. Mungkin ada ilmu baru yang bisa didapat. Oke, mungkin intronya segitu dulu. Langsung aja gue coba share screen. Sebentar ya. Gue coba share screen. Oke, share screen semua dulu. Oke, sip. Nah, kita balik lagi ke Tubai KBF yang lalu ya. Ini soal KBF lalu. Nah, jadi kapan sih situasi kita mau pakai kalkulator online itu? Nah, situasinya itu salah satunya itu ketika kita misalnya pengen ngerjain PR gitu, atau kita pengen ngerjain KBF ulang nih. Nah, di KBF itu kan misalnya nggak ada gitu ya yang apa namanya, sebentar. Oke, misalnya di KBF tuh belum ada pembahasannya atau gimana. Nah, kita mau ngecek nih jawaban kita benar atau enggak. Nah,
kita bisa memakai kalkulator online, sama halnya dengan PR gitu. Nah, mungkin mulai dari sini dulu ya. Disclaimer, beberapa soal tuh bisa dipakai untuk kalkulator online, tapi beberapa soal tuh juga nggak bisa dipakai gitu kira-kira. Mungkin kita coba dulu yang bisa dipakai. Oh ya, buat info lagi, dosen-dosen di ITB itu udah pasti soalnya disulitkan ya, supaya kita nggak bisa pakai kalkulator online gini. Tapi ya nggak apa-apa, kita coba-coba aja gitu, kita identifikasi yang bisa dan yang nggak bisa gitu. Mungkin Benar. kalau Jadi kayak misalnya soal nomor 3 itu juga kalau kita pakai kalkulator online harus agak putar otak dulu kan, harus diolah lagi jawabannya, sehingga baru dapat jawaban yang benar. bener banget. Nah, jadi kayaknya ada 3 tipe sih. Pertama yang kalian bisa langsung dapat jawabannya, itu yang pertama. Yang kedua, kalian bisa dapat jawabannya tapi harus diolah. Habis itu yang ketiga yang kalian nggak bisa sama sekali pakai. Misalnya yang nomor 2 ini. Ini nomor 2 ini sebenarnya agak teori ya. Gara-gara ini memakai ide kalau M-nya itu genap atau ganjil, gua agak lupa, itu hasilnya baru 0 gitu. Itu idenya itu kayak gitu. Nah, ini agak susah diterapinnya. Tapi kalau nggak memakai ide kayak gitu, ya bisa gitu. Oh ya, kalau nomor 1 ini juga harus kalian harus punya kemampuan dasar dulu buat ngeidentifikasi mana integralnya itu kayak gimana, baru bisa dimasukin ke kalkulator online. Jadi nggak bisa langsung juga. Mungkin yang bisa langsung ini masuk ke tipe 2, yaitu bisa langsung tapi hasilnya harus diolah dulu, itu yang nomor 3. Mungkin gue bisa langsung aja nomor 3. Nah, ini dia caranya. Ini ada website namanya integralkalkulator.com. Ini udah lumayan mutakhir ya websitenya. Gue belum dapat kesulitan berarti pas memakai website ini, asalkan buat pakai integral aja gitu. Asalkan buat integral doang. Jadi di sini bisa langsung aja. Kalau sintaks-sintaks di sini mungkin gue harap teman-teman udah pada ngerti lah ya kayak gimana caranya. Mungkin gue coba ulang aja. Gue coba ulang masukinnya. Nah, ini kayak biasa, gue bikin pecahan dulu kan. Habis itu kita punya 3x plus 5, oke. Habis itu langsung 4x kuadrat min 7x min 15. Kira-kira kayak gini. Nah, habis itu kalian cek nih. Ini hasilnya udah sama belum? Udah sama. Habis itu tinggal kalian pencet go. Kira-kira gitu. Nggak nyampe beberapa detik dan hasilnya langsung ada. Nah, di sini nih kalian diperlukan sedikit kecerdikan ya. Lumayan ketelitian juga buat menyamakan koefisien-koefisien ini gitu. Nanti kalau kalian ketukar P sama Q kan agak ribet ya. Tapi walaupun kalian sudah teliti ya, di soal ini kebetulan soalnya agak rancu gitu, gara-gara sebenarnya bisa ketukar P sama R tuh sebenarnya bisa ketukar ya di sini. Ini gue kurang tahu apakah akhirnya dibonusin atau gimana, tapi ya kira-kira udah dapet lah ya idenya. Oke, kira-kira kayak gitu aja. Ini lumayan straightforward. Ini P-nya jadi 2 kan, ini sama 2. X min 3 berarti Q-nya itu jadi min 3. Ini jadi minus 5/4. Ingat minusnya ya, gara-gara ini kan plus R gitu. Berarti ini minus 5/4, S-nya itu jadi 5. Oh enggak. Oh iya, sorry. Ini perlu teliti nih. Nah, kalian lihat kan ini hasilnya itu X plus S kan. Sementara dia itu 4X plus 5 gitu. Sorry, gue belum bawa itu ya, apa namanya. Belum bawa pentep. Tapi nggak apa-apa, Fari. Jadi intinya ya, di sini tuh dosen-dosen yang membuat soal itu sudah membuat soal ini sedemikian rupa sehingga tidak bisa kita langsung dapat jawabannya. Kita harus mengolah dulu. Kita harus tahu sifat-sifat logaritma natural sehingga nanti 4x plus 5 ini bisa dikonversi. Nah, ya jadi kayak yang bikin Fahri, lin 4 kali x plus 5/4. Jadinya nanti S-nya adalah 5/4, lin 4 itu nanti dikeluarin pakai sifat-sifat logaritma natural. Nanti jadi lin 4 plus lin x plus 5/4. Nah, kira-kira kayak gitu ya. Oke, sip. Buat manipulasi kayak lin itu bukan topik bahasan pada hari ini ya. Ini lebih ke kalkulator online-nya. Jadi sorry banget mungkin kalau gue agak skim lewatin dulu bagian situnya. Tapi kalau ada yang penasaran tentang soal ini ya, itu sudah ada pembahasannya. Nah, iya benar-benar. Ada kan? Bit awal pembahasan semua soal. Ya, itu langsung ada di sana. Bersama semua pembahasan. Siap. Untungnya untuk semua KBF ya itu udah ada pembahasannya dan kita juga berusaha dari akademik
Misalnya kalau ada KBF2 gitu, itu langsung lah kita buat pembahasannya gitu ya. Benar, kayak yang KBF-nya STJ itu di hari yang sama sudah keluar. Jadi ya. Benar banget, iya. Nanti kita usahakan di KBF2 juga kayak gitu. Biar kita nggak usah ngecek jawaban lewat sini gitu. Oke. Lanjut aja, misalnya kita ngerjain soal nomor 4. Nah, soal nomor 4 nih, mungkin kalian ngira gara-gara ada variabel A-nya jadi nggak bisa dikerjain gitu. Padahal integralkalkulator.com itu lumayan oke nih. Sebentar ya. Oke, padahal integral kalkulator ini seingatku lumayan powerful ya. Dia bisa ngerjain dalam variabel. Maksudnya dalam variabel apa? Kita langsung cekidot aja. Ini langsung aja kita ganti A aja. Habis itu kita masukin X, ln X per 5. Ini, sorry, tambah kurung lagi, pangkat 3 di luar ya. Oke, berarti pangkat 3 di sini. Nah, ini kan integralnya definite integral ya. Kita tinggal masukin 20, lower bound-nya 10, kira-kira gitu. Kita cek udah sama atau belum? Kurang lebih sama ya. Oke, sip, kita coba go. Semoga bisa. Nah, oke, udah dapat hasilnya kayak gini kan. Nah, dari sini kita bisa langsung mulai cocok-cocokin aja gitu. Hasilnya gitu. Jadi kita ini sebenarnya bisa sih pakai kalkulator lagi, ini juga bisa jujur. Jadi ya tinggal kita cocok-cocokin aja biar sama hasilnya jadi kayak gini gitu sih. Jawabannya kita olah pakai sifat-sifat logaritma, pakai manipulasi aljabar, nanti dapat dicocokin. Benar-benar kayak gitu sih kira-kira. Bentar, aku cek lagi, takut ini ada yang salah, pangkat 3. Oh, enggak sih, benar-benar harusnya ya kayak gini sih. Tinggal dimanipulasi lagi, kira-kira kayak gitu ya. Oke, mungkin lanjut aja buat nomor 5. Oh, nomor 5 ya. Nomor 5 aku kurang yakin sih ini bisa atau enggak. Dari kelihatannya kayaknya sih nggak bisa ya. Mungkin kita skip dulu nomor 5 sama nomor 6. Nomor 6 jelas nggak bisa, gara-gara ini ada idenya juga sih ini nomor 6. Idenya bisa dilihat lagi di pembahasan KBF. Bit.ly-nya apa sih? Gue lupa deh. Bit.ly pembahasan semua soal. Oke, bit.ly pembahasan semua soal. Sip. Itu bisa dilihat lagi buat nomor 5, nomor 6. Nomor 7, nah nomor 7 sama, ini benar-benar tinggal input aja langsung kalian ini ganti akar 5. Jangan bingung ya kalau buat sintaksnya, itu kalau square root tuh kayak gini. Square root kira-kira. Kalau enggak, kalau kalian bingung bisa juga pakai 5 pangkat 1/2, itu juga bakal bisa. Tapi jangan lupa dikurungin. Gara-gara pangkat 1/2 itu kan akar ya gitu. Ini ganti jadi 1 kira-kira. Ini mungkin contoh terakhir yang aku kasih lihat untuk pemakaian integralkalkulator.com ya. Square root atau pangkat setengah itu juga bisa, sama aja. Kita kasih kurung. 11 plus X, kita pangkatin. Kurung lagi. Oke, bentuknya udah benar. Kita bagikan dengan X kuadrat. Ini mungkin biar bentuknya agak rapi, aku kurungin lagi ya yang atasnya. Atasnya aku bikin kurung lagi. Oke, sip. Ini kalau misalnya nggak ada kali, itu auto itu ya, langsung auto kali ya. Kalau ini nggak ada ini, jadi kan 11 square root. Tuh kan nggak berubah kan bentuknya, gara-gara komputer udah ngira ini kali, jadi sama aja sih. Kuadrat, oke, langsung kita go. Agak jelek ya hasilnya. Hasilnya kayak gini. Nah, ya ini dia yang tadi disebutkan bahwa dosen-dosen ITB itu bikin soal sudah pinter gitu. Sehingga kalau kita masukin ke integral kalkulator, kita cuma dapat hasil aproksimasi doang, kita nggak dapat hasil yang bentuknya kayak gini, yang akar min akar sekian nggak. Tapi untungnya di atasnya ini ada nih hasil eksaknya. Nah ya itu kita bisa pakai itu. Tapi ya gitu, mungkin sekali lagi ya pakai kalkulator lain lagi yang lebih simpel lagi buat menyederhanakan ini. Tapi ya kalau dilihat-lihat sebenarnya ya bagian yang ini, kalau kalian bagi ini
8 kali 3 8 kali 3 pangkat 3/2 kali 5 pangkat 3/2 dibagi ini, itu hasilnya itu 12 akar 12. Jadi ini, sisanya itu bentuk A akar B per C, gitu sih kira-kira. Tinggal kita olah lagi. Benar. Nah, itu nyesuaiin koefisien gitu sih kira-kira. Mungkin itu aja dari integral kalkulator. Oke, kalau gitu giliranku ya. Nah, Oke, boleh. sekarang kita beralih dulu ke par. Nah, kenapa kok kita beralih ke par? Karena par itu adalah matkul yang banyak sekali persamaan-persamaannya. Sistem persamaan linear itu banyak sekali dan lebih dari 3, bisa sampai 4. Kalau kakaknya Rubik bisa sampai 5 malah. Nah, di sini adalah kegunaannya. Jadi ini adalah pembahasan KBF 1 ya, yang tulis oleh akademik sama kontributor yang di sini. Nah, jadi di sini kalau kita lihat, kita kan dapat 4 persamaan ya dalam KBF ini. Dalam kuis kemarin kita nanti kalau ngerjain nanti dapat 4 persamaan. V1, V2, V3 sekian, ini. Terus nanti bakal dapat matriks ini kan. Kalau misal dikonversi jadi matriks, kita bakal dapat ini, matriks ini. Nah, untuk menyelesaikan matriks ini kan susah ya. Kita dulu di SMA juga cuma diajarin sampai 3 kayak buat nyari matriks pakai aturan Cramer dan semacamnya. Sebenarnya ada 4. Nah, caranya adalah kita kalau ngerjain PR dan semacamnya, itu kita bisa daripada kita nguli persamaan linear, dan yang biasanya ya kalau kita pakai substitusi, eliminasi dan semacamnya itu rawan tidak teliti, sehingga nanti dapat jawaban yang salah. Mendingan kita bisa double check jawaban kita menggunakan kalkulator. Nah, di sini aku sudah ini tipsnya ya. Tipsnya adalah punya 4 tab. Ini aku pakai Simolab, tapi sebetulnya matriks kalkulator itu ada banyak. Nah, ini aku punya 4 tab. Yang ini buat nyelesain persamaan satu variabel. Ini buat 2 variabel. Ini 3. Terus ini 4. Nah, kayak gitu. Terus kita tinggal Nah, ini kan sudah. Nah, kita tinggal masuk-masukin aja. Nah, mana ya? Nah, ya, kita tinggal masuk-masukin. Nah, kita di sini harus hati-hati. Kita sepakati ya. Kalau V1 adalah X, V2 adalah Y, V3 adalah Z, dan V4 adalah A. Nah, kemudian kita masukkan. Di sini kita bisa langsung masukkan 1 plus, ya ini nguli sih. Tapi lebih enak daripada kita nyari manual pakai eliminasi, substitusi dan sebagainya, itu udah nggak otak ya. Nah, kita bisa langsung ini maksudnya 0, setengah, plus setengah, plus seperempat, minus seperempat, terus minus setengah, 0, terus ini hasilnya 0. Oke, kita masukin dulu dong hasilnya. Ini matriks yang kanan adalah hasil dari persamaannya. Ini 4, ini 2. Kemudian ini minus 4. Ya, memang panjang sih ya, tapi lebih enak kayak gini daripada kalian sendiri. Kita masukin, terus ini berguna sih kalau misal kalian ngerjain kalau misalnya kalian ngerjain soal sadiku itu karena sebetulnya ya bagian begitu dapat persamaan itu parnya udah selesai, sisanya cuma matematika doang. Nah, daripada demot ngerjain nyoba mencari sistem persamaan yang banyak banget, nah mendingan pakai ini aja. Karena ya itu bukan par kan, ini bukan par, ini matematika, ini urusan orang matematika. Jadi tidak usah dihitung sendiri. Kita masukkan ini 8. Terus nanti tinggal pencet go. Sudah benar semua. Oke. Dan dapat hasilnya sesuai dengan yang ini. Yang pas itu juga ngitungnya pakai kalkulator ini. Kalau misalnya kalian lihat di pembahasan ini, dia pakai situs yang lain, namanya ini pakai Grammar School, ini di Jordan semuanya. Tapi ada situs yang lebih sederhana kayak ini. Kalau cuma pengen jawaban akhirnya, kita bisa pakai ini. Nah, ini aplikasinya luas ya. Kayak misalnya yang 2 variabel, ini bisa dipakai buat enggak. Yang 1 variabelnya ini berguna kalau misalnya kalian lagi ngerjain soal kimia kemarin. Soal kimia kemarin yang nyari persen itu persen isotop. Nah, itu bisa kan daripada kita nguli
nyari penyelesaian dari persamaan yang angkanya jelek, koma-komaan, mendingan langsung masukin sini aja. Terus nanti dapat X-nya berapa. Sama halnya dengan apa misalnya misal ya banyak sih aplikasinya banyak, nggak cuma Power doang, nggak cuma ini doang. Di fisika juga bisa dipakai ini di semuanya. Kecuali mungkin dasar dan pair ya. Tapi ya banyak aplikasinya luas. Kita bisa pakai buat apa aja. Nah, ini di sini kalau kalian perhatikan juga ada turunan dan integrasi ya. Cuman ya itu tadi, kalau turunan sama integral biasanya lebih bagus pakai situs yang terspesialisasi ya, lebih rapi. Kalau di Simulat juga nggak seberapa rapi sih integral sama turunan. Jadi ya mendingan kayak yang bilang Fahri. Oke. Oke, jadi balik ke Fahri. Fahri kayaknya mau ngelanjutin yang KBF ya. Oke, tadi ada yang menarik ya di comment section, ada yang bilang pakai Wolfram, bener banget. Mungkin langsung aja gue bahas tentang Wolfram-nya. Wolfram Alpha itu, wah kalian pasti udah pada nggak asing ya, udah apa namanya dipakai udah sering lah, kalian pasti ada yang sering make dan mungkin akan disinggung bentar. Mungkin kelebihan dari pertama gue pengen bilang kelebihan dari integralkalkulator.com itu gara-gara biasa itu ada caranya gitu, jadi step by stepnya itu dikasih lah kira-kira sebentar. Ini share screen-ku belum ya? Aku belum share screen ya. Oke, sekarang baru. Oke, mantap. Oke, mana? Nah, di sini kan jadi kayak ada caranya gitu. Walaupun kadang caranya itu lebih sulit daripada dan kadang caranya lebih sulit daripada kita cara yang diajarin di itu apa namanya? Diajarin di Purcell kadang gitu. Tapi kadang ya sama sulitnya gitu. Bukan lebih mudah tapi sama sulitnya gitu. Kadang lebih sulit, kadang sama sulitnya gitu. Kira-kira kalau kita pakai integralkalkulator.com. Tapi kalau kita mau pakai Wolfram itu nggak apa-apa, sama persis. Kita tinggal buka Wolfram Alpha. Ini equation yang tadi gue paste aja ya, gue paste. Nah mungkin sedikit gak enaknya adalah kita harus kayaknya nggak ada displaynya deh. Gue itu sebenarnya jarang ya pakai integral kalkulator Wolfram Alpha. Jadi mungkin gue nggak tahu yang lebih advance-nya gimana gitu. Oh iya nih ini bisa ada ituannya ya, bisa ada apanya displaynya gitu kira-kira gitu. Tapi balik lagi, misalnya gue mau kayak gini, bisa gue pingin integrasi, tinggal integrate from tadi ada yang ingat tadinya dari mana? Dari 1 sampai segini. Oke, dari 1 tuh ini gue copy paste aja 5/5. Langsung gue pencet enter. Nah, bener banget yang Rehan ngomongin. Bentuknya udah bagus, jadi kita nggak usah simplifikasi dan bisa langsung dikerjain ke soalnya nih, tinggal dimasukin. Gitu sih kira-kira. Mungkin kekurangannya nggak ada stepnya ya, tapi kalau kalian bayar itu bisa stepnya, kira-kira gitu. Tapi kata siapa sih nggak ada stepnya? Coba kalau kita pakai ini. Ini Wolframan ya istilahnya. Jangan nanya yang buat siapa, gue juga nggak tahu. Website-nya bisa di sini. Nah, ini jadi ada caranya ya istilahnya. Ini Wolframan ya, bukan Wolfram Alpha. Yang mau lihat linknya ya bisa lihat di sini aja gitu. Beda sama Wolfram Alpha. Kalau Wolfram Alpha kan yang aslinya ya. Ini kayaknya ada orang gitu buat bajakannya atau gimana gitu. Jadi istilahnya solutionnya ke unlock. Gara-gara padahal aslinya itu step by step, bukan solution. Step by step solutionnya itu biasanya itu ke paywall gitu. Jadi kalau kalian mau lihat, ya GoPro Now gitu sih kira-kira. Tapi kalau kalian pakai Wolfram Alpha itu kalian bisa nikmatin hampir semua dari fitur dari itu, tapi dengan step by step solutionnya ke unlock gitu sih kira-kira. Itu side tangent bentar buat Wolfram Alpha. Habis itu mungkin udahan kita dari integral, kita bisa masuk aja ke sebentar ya, gua bukain itunya dulu soalnya dulu. Kita bakal masuk ke persamaan diferensial ya, bab 15 atau persamaan diferensial itu kan bakal ada ya. Jadi kalau kalian ada yang mau ngerjain PR gitu, pengen ngecek jawaban, habis capek-capek ngerjain gitu kan, biar kalian mau tahu itu nggak teliti di mana atau gimana gitu, itu bisa lihat di situ, bisa ngecek di Wolfram Alpha gitu yang tadi. Sebentar dulu ya, gue buka dulu soalnya.
Hal yang menarik itu kebetulan itu bab 15 itu ada di KBF 4 kalau tahun lalu. Nggak kayak tahun ini. Tahun ini entah kenapa dosen dari ITB memajukan gitu, dimajuin. Ini BTW ada di bit.ly/tpb-berkah ya. TPB berkah ini lengkap banget itunya KBF-nya. Yang tahun-tahun lalu. KBF 4 ya ini misalnya ya. Oke, diberikan persamaan diferensial orde 2 homogen dengan koefisien konstan gitu. Oke, langsung aja kita tulis ulang di sini. Nah, ini kan belum ada pembahasannya ya. Jadi kalau kalian pengen ngecek itu udah capek-capek ngerjain gitu dan belum ada kunci dan pembahasannya, bisa lewat sini aja gitu. Langsung di run aja kira-kira. Dokumen. Nah, udah deh hasil dapat segini kira-kira gitu. Tapi kita lihat lagi di sini kan ada dengan kondisi awal ya. Oh ya udah gimana nih Ri, buat masukin kondisi awal. Kalau kalian mau secara manual boleh. Ini tinggal X-nya ganti 0 ya, habis itu diselesaikan C1 C2 atau dengan fungsi N. Nah, kalian kita semua udah ya di Daspro dan di di Pengkom udah tahu kalau N itu gimana behavior-nya kira-kira. Ya udah langsung aja kita masukin 0 sama dengan 1. Kita pakai N lagi, Y 0. Ini ada aksennya ya, ingat. Itu sama dengan 3 gitu. Langsung di enter. Scroll ini kalau kalian mau step by step solutionnya itu juga bisa. Tapi mungkin karena kita udah ngerjain sebelumnya, kita cuma pengen ngecek jawaban, kita langsung ke akhir dan dapat YX sama dengan E pangkat 3X. Ya udah dari sini ya udah bisa lah ya ngitung Y3. Y3 kan berarti sama dengan E pangkat 3 kali 3, yaitu 3 kali 9, nanti A-nya sama dengan 9. Kira-kira kayak gitu. Dan mungkin buat percobaan lainnya, nah solusi partikular ini lumayan keren. Tapi ini hati-hati ya, buat perlu sedikit teori buat kalian tahu kayak apa mana yang solusi partikularnya, mana yang solusi generalnya gitu. Tapi untungnya di Wolfram Alpha atau Wolframan ini udah dibedain gitu mana solusi partikular mana solusi generalnya. Ini kita nggak usah dulu ya. Langsung di enter aja dulu. Oh ingat ya kalau pangkat ini kalau pangkatnya lebih dari dua angka gitu kalian kurungin. Karena kalau bentuknya kayak gini aja ini bakal beda. Ini bakal 8 kali E pangkat 3 kali X gitu. Tapi kalau ini baru 8 kali E pangkat 3 pangkat E pangkat 3X gitu. Kita cek di sini bentuknya udah sama atau enggak. Oke, udah sama, bisa langsung scroll ke bawah. Nah, mungkin ada yang bingung ya kayak wah ini kok beda banget ya. Tapi ingat yang diminta di soal itu solusi khusus atau partikular. Ya partikular solution. Nah, di sini udah ada ya. Ini solusi khususnya itu yang ada YP-nya. Dan di sini yaitu 4 kali E pangkat 3X X kuadrat. Ketika X sama dengan 1 ya udah langsung kalian masukin aja. Dapat 4E pangkat 3 gitu. Nanti C-nya sama dengan 4, A-nya sama dengan 3. Kira-kira kayak gitu buat persamaan diferensial. Dan ini contoh terakhir. Kalau ada sin gimana, Ri? Oke, kalau ada sin ya sama aja sih, langsung aja dihituin. Tapi ini nggak cuma ada sin ya, tapi ada restriksi tertentu gitu. Ada restriksi khususnya. Apakah Wolfram bisa menghandle-nya? Jawabannya bisa sih. Oke. Ini ada syarat lagi, syarat tambahan. Ya udah kita tulis N kayak biasa. 0 kurang dari X kurang dari Pi. Kalau Pi ini sebenarnya ada extended keyboard ya buat kalian nulis Pi, tapi biasanya di integralkalkulator.com di Wolfram di Symbolab kalau kalian nulis PI itu biasanya dianggapnya sebagai pi. Jadi langsung aja. Langsung kita enter. Kita cek inputnya sama atau enggak gitu. Gara-gara jujur sebelum Tubai kan gue ngecek ini dulu kan. Gue sering banget kayak nginputnya salah kayak misalnya kelebihan ini dan kalau udah kelebihannya solusinya hancur banget sih jadinya kira-kira gitu. Tapi makanya kita ngeceknya di sini gitu.
cek case-nya sama atau enggak sama, ya udah langsung scroll ke bawah aja. Dan dapatnya kayak gini. Kalau kalian cermati, ini itu bentuknya itu adalah yang sabar. Ini minus cos cos X ya berarti. Nah, berarti bentuknya yang D ini. Kalau ini minus, ini minus X, X in X, ini juga minus X in X. Kira-kira kayak gitu kalau buat diferensial. Tapi apakah ini bisa dipakai di semua PR yang kita punya atau semua latihan yang ada gitu? Ya jawabannya enggak juga sih. Gara-gara ya sekali lagi itu dosen-dosen ITB itu keren-keren banget. Jadi beberapa soal atau mungkin banyak yang mayoritas soal tuh nggak bisa diselesain dengan ini aja gitu. Apa namanya, kalkulator online aja. Tapi perlu kecerdikan, perlu ide, dan perlu ya teori gitulah yang hanya bisa didapatkan kalau kita latihan berulang-ulang gitu sih kira-kira. Mungkin itu dulu buat Wolfram Alpha. Sebenarnya gue ada tambahan lagi. Fatih, gimana kira-kira mau selingin dulu atau langsung gue tambah lagi? Langsung aja. Gue Siap. nggak ada lagi sih. Kayaknya Oke. lo lebih pro soal ini. Jujur enggak sih. Gue yakin di kolom chat itu banyak banget sih yang tahu apa sintaks dari Wolfram Alpha. Gara-gara gue sendiri juga lagi belajar kayak Wolfram Alpha tuh kayak kalau lu lihat tuh, nah inputnya bisa banyak banget, integral bisa, limit bisa, ini sum juga bisa, harusnya sih bisa ini. Kayak kalau kalian mau sampai infinity, tapi gue sendiri belum terlalu nge-explore ya kalau buat Wolfram gitu. Jadi mungkin di sini gue kenalkanin gitu aja, gue acknowledge kalau websitenya ada, buat explore lebih lanjutnya bisa di teman-teman sendiri gitu. Kira-kira gitu sih. Ini juga ada matriks, tapi gue kurang tahu cara makainya. Kayaknya kalau kalian nulis determinan, ini bakal keluar determinannya sih. Kayak gitu sih, tapi gue kurang itu juga. Mungkin langsung aja ke yang selanjutnya. Yang selanjutnya ini lebih ke app dari HP sih. Oh iya, buat apa namanya? Buat operator boleh tolong itu nggak? Gue connect di Zoom lewat HP, namanya juga Fahri Muhammad Mahendra. Boleh tolong kasih itunya nggak? Hostnya. Oke, thank you banget. Bentar, ini suaranya jadi malah double disconnect. Oke, sip. Gue coba share lewat HP, share screen, start now. Oke, mantap, udah kelihatan. Wah, semoga yang kelihatan nggak. Oke, sip. Ini. Nah, ini ada lagi namanya app. Kalian bisa lihat di sini. Itu kalau di Play Store namanya Graphing Calculator. Ini gue udah pakai dari sejak kelas 8. Makanya gue beli yang Pro. Dan tuh emang nggak, kayak harganya cuma 17.000 gitu. Tapi yang versi gratisnya juga ada. Dan fiturnya sama lengkapnya. Cuman kurang 2 hal. Yang pertama, kalau yang gratis cuman bisa dipakai kalau ada internet. Which is kayaknya kita semua ada ya, aman-aman aja ya internetnya juga nggak ngabisin data sih, itu kayak cuman gimmicknya aja gitu. Kalau buat kalkulasinya kayak mereka nggak memerlukan internet, jadi nggak memerlukan data sama sekali gitu. Kayaknya sih gitu. Dan kalau yang gratis itu biasanya ada iklan, tapi iklannya cuman beberapa pixel doang kayak banner di atas gitu. Kira-kira gitu sih. Dan nggak terlalu intrusif gitu ad-nya. Gue juga jarang kepencet. Oke, mungkin langsung aja. Di kalkulator ini kalian tuh bisa buat, ini udah gue tulis, menyelesaikan sistem persamaan linear and variable. Tapi ini nggak cuman linear ya, ini bisa buat persamaan ordo pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, dan seterusnya. Tapi mungkin yang sering kita temuin tuh yang linear and variable. Ini kayak biasa, ini sintaks buat komen. Kayak bahasa pemrograman apa ya, gue lupa. Nah, kira-kira gini, kalau kita tulis semua nih, 2x plus y plus 3z gitu, kita tulis ini 2x plus y plus z sama dengan 4, kita tulis ini gini-gini, nah nanti langsung keluar nih, kalian bisa lihat nih, y sama dengan berapa, nih mana ya, nah tuh, y sama dengan berapa kan, x sama dengan berapa, habis itu harusnya sih ada sih z sama dengan berapa juga, kalaupun nggak ada, kalian tinggal tulis z aja sih, nah tuh kan langsung, z sama dengan minus 0,5. Kira-kira kayak gitu sih. Dan kalau kalian mau nambahin lagi, teman-teman mau nambahin lagi, ya misalnya kalau pingin sampai W lah ya, tambah R gitu kan, tambah 3R, jangan Z, kita tambah 3R gitu. Dan seterusnya ini misalnya kagak ada. Nah, kalau
kalau kalian punya 4 variabel, cuma 3 persamaan, hasilnya kan nggak ada kan. Nah, di sini kalkulatornya juga ngelihat kayak gitu, hasilnya juga nggak ada. Hasilnya masih dalam bentuk, variabel. Tuh, Y sama dengan maaf, Y sama dengan, 2/5Z nih, sorry, gue kok nggak ke itu ya. Pokoknya, ada dari resultnya tuh, Y sama dengan, 2/5Z plus 3/4. Jadi belum bisa, terselesaikan. Makanya kita coba tambahin persamaan kedua, misalnya R plus Y sama dengan 5 gitu, ngasal aja. Nah, hasilnya bakal kelihatan tuh. Nanti X sama dengan berapa, Y sama dengan berapa, R sama dengan berapa, kira-kira kayak gitu sih. Habis itu, ini sengaja ya gua dalam bentuk, desimal, bisa diganti, misalnya kalau bentuk auto. Nah, kalau bentuk auto biasanya itu dalam bentuk pecahan, kira-kira kayak gitu sih. Mungkin kalau dalam bentuk pecahan bisa lebih apa namanya, di-manage gitu, bisa lebih diolah lagi. Kira-kira kayak gitu sih kalau buat perhitungan variabel. Mungkin, gua bakal kasih itu dulu, apa namanya, gua seal, gua segel dulu alias gua jadiin komen dulu. Gara-gara ini, salah satu, apa namanya, kekuatan dari, graphingcalculator.com itu dia itu menyimpan variabel. Jadi kalau kalian panggil X, Y, Z, di bawah-bawahnya nih, ini bakal Z-nya itu bakal udah bernilai gitu istilahnya. Jadi kayak ya kayak Python aja gitu loh. Istilahnya X-nya itu udah punya nilai, kalau kalian di atasnya masih ada ginian yang makanya gue bikin komen, biar udah, nggak ada nilai gitu, biar ke-reset nih. Kalau gue nulis X sama dengan berapa, oh nggak muncul, gara-gara, yang di atas tuh komen doang lah istilahnya, nggak, bukan perhitungan gitu sih kira-kira. Setelahnya kita bisa menghitung deret, ini juga bisa ya, juga bisa di Wolfram, juga bisa di itu sebenarnya, di itu lain. Cuman ya mungkin agak convenient aja kalau, di HP. Habis itu kalau di HP, ingat lagi kalau di sini itu bisa disimpan variabelnya. Ini coba gua lepaskan dulu, belenggunya. Oke, jadi kayak gini kan misalnya. Nah, misalnya kan, gue kan sebelumnya ada PR gitu ya, ada PR MTK. Nah, gue pengen ngecek nih jawaban gue kalau ini sampai tahingga itu, ditanya di soalnya, len 2 bisa nggak direpresentatifkan dalam bentuk deret kayak gini gitu. Ini sebenarnya gue mau coba jadi tahingga, gue coba jadi tahingga tapi nggak bisa. Jadi gue jadi 1000 aja gitu, kira-kira gitu. Nah, ternyata hasilnya lumayan mirip ya sama len 2. Oh, ya udah gue bisa konfirmasi, dengan tingkat kepercayaan diri lumayan, beberapa 99% lah kalau, representasi dari len 2 itu deret, tersebut, kira-kira kayak gini sih. Oh ya, di chat ada yang itu, Fahri boleh dikasih link. Oke, nanti dikasih linknya sama nama app-nya yang di HP. Sip sip sip. Oke, kira-kira kayak gitu. Nah, yang bikin ini powerful-nya, yang gue sukanya adalah kita, sekali lagi, kita bisa nyimpen ini dalam bentuk, variabel. Misalnya sama dengan X gitu. Nah, X ini kita bisa panggil kapanpun gitu misalnya. Ini sorry. Oh, ini gue nyontohin aja ya kalau dalam bentuk tahingga ini nggak bisa, apa namanya, graphingcalculator.com masih nggak bisa kalau, bentuknya sigma gitu. Tapi kalau kalian ganti limit, X hingga tahingga itu bisa. Ini di bawahnya nanti, gue bahas. Tapi kalau, sigma nggak bisa. Jadi gue bikin komenin dulu aja biar nggak mengganggu. Sip. Nah, misalnya gue pingin hasil dari ini, gue pingin ngapa-ngapain gitu. Nah, misalnya X tambah 5 gitu. Nah, nanti dia bisa. Nah, nanti kalau gue assign lagi dia sama dengan Y, oke. Nanti gue pingin manipulasi lagi Y sama dengan apa gitu. Nanti Y tambah 6 misalnya. Nah, sorry, Y tambah 6 misalnya. Nah, itu bisa. Kira-kira gitu sih. Ini yang, menurut gue salah satu kelebihannya dibanding kalau, pakai Wolfram Alpha di komputer gitu atau di itu tempat lain. Itu agak susah buat nyimpen variabelnya. Misalnya kalau kalian udah dapat hasilnya nih, oh kalian buka tab baru gitu. Nanti copy yang tab lama, hasilnya habis itu pindahin ke tab baru gitu. Itu kan agak ribet. Kalau di sini bisa langsung. Dan, enaknya lagi kalau misalnya kalian ganti nih, misalnya ini kalian ganti jadi 2, X-nya kan keganti nilainya. Nanti X plus 5 juga auto keganti nilainya. Jadi ya itu lumayan enak. Itu sih kira-kira, mungkin gue jadi komen dulu, biar nggak mengganggu. Ini juga nggak gue sama dengan ini X, gara-gara X tuh bakal banyak banget dipakai ketika, gue ngelakuin semua operasi. Nih, kalau kalian pencet tuh ada X, Y, gini gini gini, bakal sering banget. Tapi kalau, kalian pingin make A atau make yang lain tuh, juga bisa ya, tinggal pencet ini, wah tuh semuanya ada.
banyak banget. Kalian bisa pakai nama variabel manapun, kalian malah bisa pakai yang kayak gini nih, kira-kira gitu. Oh ya, gue nulis sigma itu juga dari sini ya. Ini kan Greek letter ya. Nah, kalian cari sigma, oke sigma di sini ada. Habis itu kalian kurung siku yang ini. Nah, dia jadi kayak gini. Kurung siku. Misalnya gue mau dari n sama dengan x sama dengan 1 sampai dengan kalian kasih koma sampai dengan 10 deh misalnya. Habis itu x. Nah, hasilnya jadi 55. Kira-kira kayak gitu ya kalau buat sigma. Sip. Gue komenin. Oke, sip. Nah, menghitung limit. Menghitung limit itu juga bisa. Kalian menghitung limit itu caranya udah kelihatan itu di atas. Kalian tulis aja lim. Bisa tuh. Kalian tulis lim. Formatnya kayak biasa, kayak tadi. Kurung siku buat awal-awal. Kurung. Gue nggak tahu ini namanya kurung apa. Kurung. Habis itu kalau langsung aja X sama dengan 4, berarti menuju 4 gitu. Atau kalau kalian mau menjuta hingga, ini kalian bisa mencet aja. Ini kan menjuta hingga. Nah, itu bisa. Tinggal kalian masukin kayak biasa. Sekali lagi, ini di Wolfram bisa, atau di kalkulator lain itu juga bisa. Nah, kira-kira kayak gini nih, kalau komennya gue hapus. Nah, sisanya kan pakai kurung buka biasa ya. Udah, habis itu bakal dapat hasil. Kira-kira kayak gitu. Itu buat menghitung limit. Dan sekali lagi, ini gue nggak capek-capek ngomong, ini bisa diubah, bisa di-assign dalam variabel sama dengan X. Nanti X-nya kita manipulasi lagi. Kira-kira gitu. Oke, setelah itu ada pertidaksamaan. Ya, kayak biasalah. Misalnya ini kayak gini, X-3 nanti bakal keluar. Dan masih banyak lagi. Gara-gara kalau kita lihat ini ke home, habis itu ada help, user manual. Kita buka di Chrome. Nah, ini sebanyak ini ya kira-kira pemakaiannya. Kira-kira sih kayak gitu. Linear equation, kubik, polinomial. Oh ya, gue belum bahas polinomial. Mungkin gue bahas sebentar nanti yang polinomial. Oh, matriks juga bisa nih kalau ada yang mau matriks sih. Nanti diajarin buat input-inputnya. Nah, ini mungkin agak ribet ya, kayak lebih enak kalau di komputer aja. Iya di komputer aja. Ini buat transpose dan seterusnya, kira-kira gitu. Lumayan powerful juga. Oke, balik lagi mungkin buat sebentar aja buat nyontoin kalau polinomial, misalnya kita punya x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0 gitu. Nah, langsung nih. X-nya berapa, X1 2-nya berapa gitu. Kira-kira kayak gitu sih. Mungkin abis ini gue ceritain lagi kalau misalnya di fisika gitu. Nah, gue juga sering pakai ini di fisika, sering banget malah ya. Gara-gara di fisika itu kita sering kayak apa namanya nyimpan variabel ya, nyimpan variabel. Misalnya aja kita di sirkuit nih, kita punya x itu pengganti. Oke, sorry, harusnya rumusnya 1 per x. Oke, misalnya kayak gini kan. Misalnya x itu sama dengan hambatan pengganti. Sorry, chatnya. Oke. Misalnya hambatan pengganti, nah kita langsung berarti kita dapat x sama dengan 1 per 1 per 4. Nah, kita pingin ngitung nih, misalnya kita disuruh nyari, misalnya soalnya beranak kan, atau stepnya banyak. Kita disuruh ngitung V-nya dulu, tegangannya dulu. Oh ya udah, kita punya harusnya 10, langsung aja I-nya itu kan X kan tadi, X dikali 10. Kenapa gue namain X? Gara-gara X tuh lumayan aksesibel ya, tinggal ada di sini gitu. Kalau sudah bisa aja lu buat I kayak gini itu bisa banget sih. Jadi lebih intuitif. Nah, bisa juga sama aja. Cuman agak susah ngaksesnya. Sebentar, ini kenapa enggak itu? Oh, sorry. Kalau di sini I-nya itu sama dengan angka imajiner ya kayaknya. Jadi jangan pakai I. Gue baru tahu juga. Oke, kita selalu pakai U aja lah. Kita pakai U. Nah, ini baru bisa. Nah, misalnya habis kita mau ngitung tegangannya, nah tegangan yang kita udah dapat, oh kita mau disuruh ngitung powernya nih, misalnya dayanya, oh ya udah langsung aja tulis di sini. P per tadi kita udah ganti hambatan pengganti U ya U kuadrat. Nah, P sama dengan 8. Gitu sih kira-kira. Dan enaknya lagi kalau misalnya kalian materi picek kayak gue sering banget materi picek, ternyata ini 25 gitu misalnya, ya udah langsung ganti aja di atasnya gitu. 25.
kalian nggak perlu ngitung dari awal pakai misalnya kalau pakai kalkulator kalkulator konvensional yang kalian hitung ulang U-nya berapa lagi, masukin lagi kali 10 lagi, habis itu masukin rumus lagi tuh nggak perlu. Gara-gara kalau di sini ya tinggal kalian ganti-ganti aja value awalnya. Oke, kayak lumayan intuitif deh kayak programming gitulah. Ini tuh sequential gitu. Kira-kira gitu. Kalau kalian ubah urutannya ini bakal aman sih, masih aman gara-gara ini kayak persamaan linear gitu sih. Tapi kalau misalnya kalian, ini gue contohin sequentialnya kayak gimana ya. Misalnya U sama dengan 4. Tadi kan kita udah udah definisikan U itu segini ya sama dengan ini. Kalau kita tulis U sama dengan 4, oh nanti hasilnya false gitu sih kira-kira. Tapi kalau kalian U-nya kalian ke atas, nah ini kan sequential ya. Kayak kayak Python, kayak bahasa pemrograman. Nah, nanti dianya yang jadi false. Gitu sih kira-kira. Gue pas make suka agak suka gitu deh, kayak X-nya itu di atasnya itu gue udah definisikan, tapi tiba-tiba gue pakai X-nya lagi dan gue kira X-nya itu masih bersih, belum di-assign variabel apapun, dan ternyata udah, dan hitungannya suka salah. Jadi heads up aja itu, kalian hati-hati gitu aja sih. Ini mungkin contoh pemakaian gue sebelumnya pas gue ngerjain PR fisika sama PR itu agak nyampur-nyampur ya. Ya jadi gitu aja sih sebenarnya. Lumayan enak dan lumayan guna sih menurut gue graphing calculator. Nah, mungkin ada yang punya pertanyaan nggak, atau ada yang coba dong Ri, website ini gitu ingin dibahas gitu atau gimana? Gue mungkin ini kan kita masih ada waktu juga buat coba dibahas. Kalau dulu gue sempat make itu ya, gue sempat make juga sebentar. Di apps itu bisa matriks atau enggak? Oke, di apps itu ya bisa matriks. Tadi udah kelihatan di itu. Tapi jujur gue jarang pakai matriks kalau di ini, gara-gara inputnya agak susah. Jadi enakan kalau langsung di web ya kayaknya. Tapi ini bisa pakai matriks. Kalian bisa cari aja matriks. Nah, ya self matriks gitu kan. Nah, kira-kira nulisnya itu kita pakai kurung ini. Pakai kurung tajam, kurung 90 derajat, kurung siku. Nah, kalau kalian pakai kurung siku, nanti maaf, hasilnya kayak matriks gitu. Nah, ini kalian lihat D kan. Nah, nanti jadi kayak gini tuh D-nya. Nah, kalian bisa lakukan manipulasi matriks juga tuh. Kalian bisa tambah, kalian bisa kurang gitu. Kira-kira kayak gitu. Matriks C, enter matriks D. Nah, habis itu nanti kan kalian udah definisikan A, B, C, D. Kalian bisa lakukan operasi gitu. A plus B, C min D, C plus A, kira-kira kayak gitu. C kali A. Tapi harusnya nggak cuma itu ya. Sebentar. Harusnya bisa bisa transpose. Kalian tinggal pangkatin T deh. Seingatku tadi bisa tinggal teman-teman pangkatin T. Nah kan, matrix operation, tab group. Oh ini yang tadi ya, iya ini yang tadi. Matrix variabel. Nah kalau ini normalisasi matriksnya gue kurang paham juga. Nah, bisa lihat deh, bisa dibaca-baca di sini, bisa dieksplor sendiri kira-kira kalau buat matriks kayak gimana. Itu sih kira-kira jawabannya. Kira-kira menjawab gak? Oke, siap. Kira-kira gitu. Oh sama, mungkin yang kerennya lagi, yang gue sukanya ini juga bisa buat rekursi ya. Kalau kalian ada yang mau nyoba-nyoba rekursi gitu. Sebenarnya lebih ke buat persamaan sequence ya. Sequence. Sebentar gue coba. Misalnya ini mungkin fitur terakhir ya sebelum ini selesai kalau nggak ada request lagi. Nah, kalau belum ada request lagi, misalnya gue punya definisiin AX, jangan AX deh, A1 sama dengan, seingat gue bisa deh, nggak tahu benar misalnya. Sekarang coba AX sama dengan AX plus 1. Oke, kayaknya nggak bisa deh. Kayak bukan ini yang gue maksud. Sorry. Kayaknya nggak bisa.
Kita ini aja deh, apa namanya, buat turunan biasa. Kalau buat nurunin fungsi kayak gini aja sih bisa. 25x plus 2x kuadrat misalnya. Nah, kalian langsung tulis aja A, habis itu nih ada turunan. Nah, turunannya langsung ada kan. 4x plus 2. Kalian turunin lagi ya udah pencet lagi. Kalian turunin lagi ya udah lagi. Kira-kira kayak gitu. Atau kalau kalian pingin integral nih, udah ada itunya sendiri. Kira-kira ya sama lah sintaksnya, kurung siku, habis itu integralnya kayak gini. Gitu sih. Oh, iya sih. Gitu. Kira-kira ada yang punya pertanyaan lagi nggak buat kalkulator app atau integralkalkulator.com atau Wolfram atau yang lain nih? Gua mungkin tunggu semenit aja. Sampai 25.54. Ini baik juga ya, belum gua hapus-hapusnya ini. Oke, kayaknya udah 25.54 dan gue lihat belum ada yang punya pertanyaan. Mungkin sebentar ya. Oke, mungkin itu aja ya sesi singkat tentang kalkulator online ini. Mungkin bisa membantu teman-teman buat belajar, buat ngerjain PR, buat ngerjain latihan gitu. Kalau kalian pengen ngecek ya, pastiin itu buat ngecek, nggak cuman buat apa namanya dapat jawaban akhir. Gara-gara biar kalian bisa belajar gitu. Thank you buat yang udah dengerin, thank you udah buat datang capek-capek hari libur ini. Gue minta maaf kalau gue apa namanya masih kurang-kurang di mana gitu. Jadi duluan ya. Thank you. Terima kasih udah datang. Good luck buat KBF dan UTS pada 5 dan 7 Maret.